Om Swastiastu. Pada video kali ini, saya akan membawakan tugas telaah kimia SMA 3 mengenai artikel yang berjudul Problems in Teaching the Topic of Redox Reaction, Action and Conception of Chemistry, Teachers. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Anik Prastiari, NIM 18130310227, kelas 5B Pendidikan Kimia. Artikel ini menyajikan sebuah studi yang berfokus pada masalah pengajaran saat mengajarkan topik elektrokimia, lebih khusus lagi reaksi redoks. Topik ini dipilih karena tampaknya sulit untuk belajar dan mengajar topik reaksi redoks. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan dengan melaporkan pengajaran masalah yang dapat terjadi saat mengajarkan topik reaksi redoks. Masalah belajar utama yang didapat pada artikel ini yaitu pada konsep dan prosedur. Konsep yang menimbulkan masalah belajar yaitu dalam memahami kekuatan relatif zat pengoksidasi dan pereduksi serta konsep bilangan oksidasi. Dan prosedur yang menimbulkan masalah pembelajaran yaitu mengklasifikasikan reaksi sebagai contoh reaksi redoks dan keseimbangan persamaan redoks kompleks. Menurut Posner, Streeck, Heyson, dan Getzrock tahun 1982 mengembangkan 4 model perubahan konseptual. Yang pertama itu, konsepsi baru harus menjadi penting bagi siswa. Yang kedua, konsepsi baru harus dapat dipahami oleh siswa. Yang ketiga, konsepsi baru harus masuk akal bagi siswa. Dan yang keempat, konsepsi baru harus bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu keikutsertaan guru. Dalam keikutsertaan guru, 2 guru kimia terlibat dalam penelitian ini yang terdiri dari guru senior dan guru junior. Para guru telah mengajar masing-masing yang mempunyai pengalaman selama 13 dan 6 tahun. Yang kedua ada konten textbook. Mengenai topik reaksi redoks, buku teks yang digunakan oleh guru sebagian besar berisi secara kasar konten yang sama, yaitu berupa transfer elektron antara reaktan, definisi zat pengoksidasi dan pereduksi, menyetarakan setengah reaksi, memprediksi reaksi redoks berdasarkan kekuatan relatif pereduksi dan pengoksidasi, dan aplikasi industri. Yang ketiga, pengumpulan data di kelas. Aktivitas di kelas diobservasi langsung oleh peneliti, berupa gambar dan catatan di papan tulis disalin ke dalam buku catatan. Nah, pembelajaran direkam dan ditranskripsi untuk analisis protokol. Metode yang keempat yaitu analisis protokol. Analisis protokol kelas difokuskan pada pernyataan dari guru dan para siswa. Kesulitan utama siswa diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Model perubahan konseptual Posner. Dipilih 2 kategori utama dari setiap kesulitan belajar. Selanjutnya, metode yang kelima, wawancara koleksi data. Di sini, setiap guru diwawancarai 2 kali oleh peneliti, dan jawaban guru direkam dalam kaset, kemudian ditranskripsikan. Dan metode yang keenam ada analisis protokol wawancara. Prosedurnya sama dengan sebelumnya. Dan hasil yang didapat dalam penelitian ini, konsep dan prosedur terkait konten membangkitkan masalah mengajar, yaitu pada yang pertama, transfer elektron. Yang kedua, mengidentifikasi reaktan sebagai oksidator atau agen pereduksi. Yang ketiga, bilangan oksidasi dan nilainya. Yang keempat, menyeimbangkan persamaan redoks kompleks. Dan yang kelima, kekuatan relatif agen pengoksidasi dan pereduksi. Selanjutnya, ini merupakan ringkasan masalah mengajar mengenai reaksi redoks. Karakteristik konsep baru berupa kebutuhan dalam masalah mengajarnya biasanya menawarkan masalah yang tidak sesuai. Yang kedua, menyajikan penjelasan yang berlebihan.
Kadang guru tuh menawarkan masalah yang tidak sesuai dengan reaksi redoks dan menyajikan penjelasan yang berlebihan sehingga menjadikan siswa salah konsep. Yang kedua, karakteristik konsepsi baru yang kedua adalah intelijen. Dalam masalah mengajar, guru biasanya merumuskan konsepsi yang diinginkan sebelum waktunya. Dan yang kedua, menggunakan terminologi yang membingungkan sehingga siswa menjadi bingung dan berakibat kesalahan konsep terjadi. Yang ketiga, karakteristik konsep baru mengenai hal yang masuk akal. Dalam masalah mengajar, biasanya guru meremehkan pentingnya konteks dan mengabaikan konsepsi alternatif siswa. Yang selanjutnya, karakteristik konsep baru berupa keberhasilan. Masalah mengajar guru minimal berbicara tentang aplikasi industri dan prosedur ahli yang terlalu menekankan. Selanjutnya, dari penelitian ini, implikasi dan rekomendasi yang dapat diberikan kepada para guru yang mengajar, para guru kimia yang mengajar mengenai reaksi redoks, itu yang pertama, guru harus menghilangkan penggunaan konsep bilangan oksidasi sejauh mungkin. Yang kedua, guru harus tahu lebih banyak tentang konsepsi siswa, tentang transfer elektron dan kekuatan reaktif oksidan dan reduktan. Yang ketiga, guru harus mendorong siswa untuk mengembangkan cara mereka sendiri untuk menyeimbangkan persamaan redoks. Yang keempat, guru harus memberi perhatian yang cukup pada aplikasi industri reaksi redoks. Dan yang kelima, guru harus menjadi lebih sadar akan keyakinan dan praktik mengajar mereka sendiri tentang pengajaran reaksi redoks. Sekian pembahasan mengenai artikel yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.